Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak baik? Sedangkan jika kita sebagai anak, jika mengingatkan atau menasihati terjadi perselisihan, bahkan malah disalahkan karena tidak menghormati orang tua. Yang harus difahami adalah anak ini harus banyak mengalah, ya. Jadi anak itu harus banyak mengalah, jangan merasa sok pintar di hadapan orang tua. Karena kadang orang tua itu memang lebih bodoh daripada kita, bukan karena mereka kurang ilmu, tapi memang tidak ada kesempatan untuk belajar. Mungkin mereka rela bodoh untuk kita. Mereka itu dulu tidak sempat belajar seperti kita karena harus carikan uang untuk kita agar anak-anaknya sukses. Maka harus banyak memberikan uzur kepada orang tua, pelan-pelan menasihati orang tua itu. Ya, satu, mereka itu memang lebih bodoh daripada kita karena tidak ada kesempatan untuk belajar demi kita sukses. Hari ini kita sukses karena jerih payah mereka. Dan kesuksesan kita ini sama sekali belum bisa membalas semua jerih payah orang tua kita, walaupun sedikit pun. Kemudian yang kedua, kita harus ingat bahwa orang tua kita ini semakin tua, semakin lemah ingatannya dan semakin tinggi sensitivitasnya. Ya, sehingga kemudian tidak bisa kita mengatur orang tua kita dengan mudah untuk kemudian berubah menjadi baik. Ya, mengingatkan tetap tapi dengan cara-cara yang baik dan harus lebih lapang kesabarannya. Kemudian yang ketiga, ketika kita tetap diperintahkan untuk memuliakan, bersabar dengan orang tua, di waktu yang lain kita punya amanah yang lain, amanah keluarga kita. Maka karena tiga alasan ini kemudian setan dan iblis selalu meniupkan talbisnya agar kita ini merasa sok tahu daripada orang tua kita. Maka kata Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, di antara perangkap iblis yang sering mengenai seorang anak agar durhaka kepada orang tuanya adalah seorang anak merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Memang hakikatnya banyak anak yang lebih pintar, lebih up to date, lebih faqih, lebih alim daripada orang tuanya. Tapi jangan sampai kemudian gara-gara itu kita masuk dalam talbis iblis, sehingga bukan kita malah mengajak orang tua kita kepada kebaikan, tapi justru kita jatuh kepada kedurhakaan. Ya. Jadi kalau sama orang tua itu harus banyak ngalahnya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, kata Allah dalam surah Al-Isra. Ya, turunkan kepakan sayapmu ketika kau berhadapan dengan kedua orang tuamu dan berkasih sayanglah kepada mereka. Pelan-pelan tidak apa-apa. Yang dinilai Allah itu bukan hasilnya, nanti orang tua kita bagaimana, tapi usaha kita berlemah lembut, berkasih sayang, menurunkan suara, diam ketika kita tidak bisa memberikan alasan yang dibenarkan, ya. Itu bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus berusaha menghantarkan hidayah kepada orang tua kita, sambil juga kita terus tidak putus mendoakan mereka. Bagi Allah mudah sekali membolak-balikkan hati manusia yang dulunya jauh dari ilmu kemudian condong kepada ilmu, yang dahulunya anti kebenaran jadi sangat cinta kepada kebenaran. Mudah bagi Allah karena Allah yang menggenggam dan membolak-balikkan hati manusia. Minta saja kepada pemilik hati, minta saja kepada penggenggam hati, yaitu Rabbul Izzati Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.